Saya ini pernah kepahitan saudara. Oh saya kepahitan. Kepahitannya sama pendeta lagi. Jangan kepahitan. Ya, rugi, hidup ini sudah pahit. Kau minum kopi pahit. Makan daun pepaya. Maka tambah. Jangan mau yang pahit, ya. Saya kepahitan saudara sama pendeta. Saya merasa saya tidak salah. Saya diperlakukan dengan tidak adil saudara. Pelayanan saya ditutup. Lalu saya nggak bisa berdoa, saya pahit sama dia. Orang itu kalau kepahitan tiap hari dia ingat. Sebenarnya mirip sama orang jatuh cinta. Iya, orang jatuh cinta itu tiap hari dia ingat. Orang pahit juga tiap hari dia ingat. Iya apa iya? Siapa yang lagi kepahitan di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Ya, jadi sama, ingatnya tiap hari itu sama. Saya lagi masak, saya ingat dia. Goreng ikan di penggorengan mukanya dia saudara. Bayangkan itu. Saya lagi ulek cabai, itu diulekan mukanya dia. Sampai saya ulek itu cabai, sampai biji-bijinya halus. Karena bayangan saya tuh mukanya dia. Semangat saya ulek, memang kau ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada damai sejahtera. Saya nggak bisa berdoa. Ya, saya nggak bisa berdoa. Pengennya marah-marah, emosi, tersinggungan. Ini mulai masuk kepada sakit jiwa stadium awal. Orang tuh kalau marah-marah, kepahitan tuh engkau sakit jiwa loh. Tapi stadiumnya masih awal. Kalau udah mulai banting-banting barang, nah itu mulai stadium 2. Kalau mulai melukai diri, stadium 3 ini. Hati-hati, hati-hati saudara, jangan sepelekan. Lalu satu kali saya lagi masak, hati saya nggak damai. Tiap hari iblis bayangin mukanya dia. Dan setiap kali iblis bayangin mukanya dia, saya marah, saya kecewa. Itu hormon kortisol langsung keluar semua saudara. Naik, darahnya mengental, jadi hitam loh. Saudara yang marah-marah, kecewa, tertekan, pasti hormon kortisolmu tinggi, darahmu mengental, jadi hitam. Lalu saudara akhirnya saya tiba-tiba dengar suara Tuhan tuh ngomong gini, masuk ke kamar berdoa. Saya masuk di kamar, saya bilang, doa apa Tuhan? Lepaskan pengampunan. Sama siapa Tuhan? Sama orang itu. Nggak bisa. Ini orang kebangetan loh Tuhan. Saya tuh nggak salah loh Tuhan. Orang ini salah loh Tuhan. Tuhan bilang kamu nggak punya pilihan. Lepaskan pengampunan. Aku yang mengizinkan semua itu terjadi. Akhirnya saya mulai nyanyi, saya mulai nangis saudara. Ya, lalu saya bilang Tuhan saya mau, tapi saya tidak mampu Tuhan mengampuni orang ini. Saudara, kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita. Waktu engkau bilang kau mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Saya cuma bilang begitu, saya nangis Tuhan, aku mau Tuhan, tapi aku tidak mampu Tuhan. Ini orang jahat sekali. Tiba-tiba saya melihat, saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu terowongan. Terowongan itu sempit dan bentuknya badan saya, bentuknya kepala saya, hanya ada beberapa senti di kanan kiri dan di depan itu ada cahaya. Lalu ada suara yang bilang begini, kamu harus melewati terowongan itu, keluar dari sini. Jangan banyak gerak, jangan banyak tingkah supaya kepalamu nggak kejepit, kamu mati. Lagi di dalam terowongan itu, ayat itu saudara tiba-tiba berbicara. Sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kematian dan banyak orang yang memilih untuk melaluinya. Tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mau melaluinya. Saya baru dibukakan pengertian ayat itu, saya pikir itu ayat berbicara tentang jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ternyata itu bentuknya terowongan dan sesuai dengan bentuk dan ukuran badan kita. Itu yang namanya jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Saya bilang Tuhan saya nggak mampu, kamu harus mampu. Akhirnya saya melewati terowongan itu, saya lurus begini, saya berjalan pelan-pelan.
Sambil di situ saya bercucuran air mata dan saya berkata, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Tuhan bilang, sebut namanya. Enggak mampu mulut saya menyebut namanya. Saya bilang, mampukan saya, Tuhan. Lalu Roh Kudus mampukan saya sebut namanya berulang-ulang dengan bercucuran air mata. Saya berdoa, saya mengampuni engkau, saya sebut namanya, aku memberkati engkau. Itu saudara kayak ada sesuatu yang lepas dari hidup saya. Dan ketika saya melepaskan pengampunan, Tuhan baru bisa bekerja di dalam hidup kita. Untuk menggenapi semua rencananya.